karena itu sesuatu yang baik, maka perlu dimuliakan. Mimba bitakrim, pakai tangan kanan. Begitu juga sebaliknya berarti. Wa yustahabbu lan den sunahaken apa takdimul yasari, dinginaken arah kiwa. Fi dziddi dzalika ing dalem lawane mengkono-mengkono mazkur, lawane mengkono-mengkono mazkur. Nah, begitu juga sebaliknya. Sunnah untuk mendahulukan kiri kalau lawan dari yang tadi, segala sesuatu yang baik. Sesuatu yang lawan dari karomah berarti ihanah, sesuatu yang rendah, kotoran itu rendah. Kal imtiqati, koyok sisi bukan sisi itu ya, mengeluarkan kerak, mengeluarkan umbel gitu. Pakai kiri, gunakan wal busaki, ke arah kiri gitu ya, ngerak atau ke arah kiri, jangan kanan. Wal busaki lan ngidu anil yasari, saking arah kiri. Nah, itu imtikhar, itu semua arah kiri. Wa dukhulil khalailan, manjing jamban, anjing masuk WC, kamar mandi itu pakai tangan kaki kiri. Wal hurujilan metu minal masjid, saking masjid, keluar masjid. Gimana cara keluar masjid itu gini? Jadi ketika keluar kiri kan, itu taruh kakinya di atas sandal, bukan dimasukkan. Ketika taruh ya, atas sandal ya, ini sandal, berarti ini kan keluar dari masjid. Taruh di atas sandal yang kiri, kemudian yang kanan masukkan dulu ke sandal. Karena sunnah, pakai sandal itu pakai kanan, baru yang kiri. Tidak sih sandalnya, pakai kiri. Wal khalil khuffi, lan nyopot khuf, wan na'li lan sandal, wasarawili lan celana, wathawbi lan klambi. Begitu juga kalau mau masuk nih, mau masuk masjid, kan nyopot sandalnya kan kiri, copot sik iden sandalnya, karena nyopot itu sunnahnya kiri, copot sik iden sandalnya, baru kanan copot naik ke masjid. Wasaubilan klambi, wal istinjailan istinja, wa fi'lil mustaqdarati, lan ngelakoni perkara-perkara kang kotor atau jembrek, wa asbaha dzalika, lan padane mengkono-mengkono mazkur. Saya melihat, tapi ya saya pernah melihat nih, sebagian negara itu kalau salaman itu kiri. Apa bener apa enggak ya? Saya pernah melihat di TV itu ada sebagian negara itu kalau salaman kiri. Kayaknya kebiasaan kanan kiri itu walaupun kafir ya, walaupun orang non Islam juga memakai itu kan ya. Makan juga kanan. Mosok cewek kanan, mereka enggak kan, pakai kiri tetap. Untuk menghindari kotoran itu ya. Sebenarnya. Gimana? Lain kidal, lain. Saya sebenarnya kidal. Qala dawu sapa Allah taala, fa amman nuli anapun utawi wong utia kang den paringi sapa man kitabahu ing kitabe man biyaminihi kelawan tangan tengene man
Fayaqulu nuli ngucap saman. Ha muk ha umu. Ha umu itu maknanya ta'alu. Ta'alu. Ha umu itu ta'alu. Sini. Ha umu mreneo sapa sira kabeh. Ha umu mreneo sapa sira kabeh. Iqra'u maca sapa sira kabeh. Kitabiyah hak saket itu. Kitabiyah ing kitab ingsun. Kata Allah, debun Allah, orang yang nanti di akhirat dikasih kitabnya dengan dari arah kanan, kemudian menangkapnya dari kanan juga nangkep kanan dari arah kanan, itu orang yang baik, bagus amalannya. Saking senengnya dia pamer ke yang lain. Ha umuk ro'u kitabiyah. Ini sini delon nang kitab apik kabeh. Apa lek cara anu sekolah gak ono abange, ora ono abange. Tem semua. AA kabeh. Kata debun Allah. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Wa qala lan dawu sapa Allah taala fa ashabul maimanati nuli utawi pira-pira wong kang den paringi kitabe saking arah tengen. Ashabul maimanah itu orang yang diberi kitab dari arah kanan. Fa amma fa ashabul maimanah nuli utawi pira-pira wong kang den paringi kitab saking arah tengen. Ma iku sapa ashabul maimanah utawi pira-pira wong kang den paringi pira-pira wong kang den paringi kitab saking arah tengen. Wa ashabul mas'amah lan utawi pira-pira wong kang den paringi kitab saking arah kiwa. Utawi pira-pira wong kang den paringi kitab saking arah kiwa. Ma iku sapa ashabul maimanah utawi pira-pira wong kang den paringi kitab saking arah kiwa. Di kitab di Al-Qur'an Al-Waqiah. Fa ashabul maimanah ma ashabul mainah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah wasabiqun as-sabiqun. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dawu sapa Sayyidah Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yu'jibuhu demenake hu ing rasul apa atayammunu dinginaken arah tengen fi sa'nihi ing dalem urusane rasul kullihi ya sekabehane rasul. Fi tahurihi ing dalem sesucine rasul wa tarajjulihi lan sesirane rasul. Nyisir, tarajjul tu nyisir rambut, nata rambut. Wa tanaulihi lan sandalane rasul. Muttafaqun alaih. Jadi segala sesuatu yang baik itu sunnah pakai kanan. Segala sesuatu yang jelek atau kotor sunnah pakai arah kiri. Ada perkara di antara keduanya tidak dianggap baik atau tidak dianggap mulia, juga tidak dianggap kotor atau rendah. Contoh masuk rumah kita, itu masjid. Berarti tidak ada babit takrim li karomatihi. Nah, lah gimana hukumnya seperti itu?
dawuna ulama seperti itu juga masuk wa qad talafa fihi fakil innahu bil yumna nadaran li adamil wujudil ihyana al muqtadiyah lil yusra wa qila bil yusra li fuqdani takrim al muqtadi biha wa raji awal. Jadi ada dua khilaf ulama, ada yang menyebutkan bahwasannya sunnah juga pakai kanan melihat tidak ada kerendahan atau perkara yang hina dalam perkara tersebut, berarti kanan karena tidak ada yang rendah, tidak ada yang hina. Yang kedua bilang enggak, bil yusra, karena tidak ada tidak ada sesuatu yang dibutuhkan untuk memuliakan karena tidak mulia. Paham ini ya? Ini khilafnya ulama. Katanya yang satu dari sisi yang lain ya sunnah lah pakai kanan. Kenapa? Karena enggak ada yang hina, enggak ada yang rendah. Rumah itu ya rumah, nggak ada yang hina. Karena kita kemarin tadi disebutkan sunnah itu pakai kiri karena disebabkan hinanya perkara tersebut atau kotornya perkara tersebut, maka kita pakai kiri. Lah ini nggak hina, maka dia berpendapat maka juga sunnah pakai kanan. Yang kedua dari sisi lain lihatnya, ini sunnahnya pakai kiri. Kenapa? Karena ndak ada yang dibutuhkan untuk dimuliakan karena tidak mulia gitu. Kita kan nggak mulia, kan kenapa pakai kanan? Karena memuliakan perkara tersebut karena baik gitu loh. Kita pakai kanan. Ini nggak mulia, maka yo kiri karena tidak butuh untuk dimuliakan. Gitu loh. Dua khilaf ulama. Kata ulama kata Sahibul Syarih kitab Ar-Raji' al-Awwal yang lebih unggul adalah pendapat yang pertama yang menyebutkan sunnah untuk juga pakai kanan seperti itu. Tapi boleh aja, artinya boleh kanan kiri sebenarnya. Tapi yang rajih katanya. Wa an halan lang saking Sayyidah Aisyah. Qala dawuh sapa Sayyidah Aisyah, kanat ana apa yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Astane Rasulullah SAW al-yumna kang tengen iku li tohurihi krana sesucine Rasul wa ta'amihi lan panganane Rasul wa kanat lan ono apa al-yusra tangan kiwane Rasul atau kiwane Rasul li khalaihi krana jambane Rasul krana jambane Rasul wa malan perkara kana kang ana apa ma min adan saking kotoran hadisun sahih rawahu Abu Daud wa ghairihi bi isnadin sahih. Tadi menurut Sayyidah Aisyah hadis yang kedua adalah tangan kanannya Rasul untuk bersuci dan makan. Artinya bersuci itu untuk wudu, mandi, siwakan. Kemudian kalau tangan kiri untuk buang air atau perkara yang ada kotorannya. Wa ma kana min adan. Wan Ummi Atiyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sedune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Nabi lahunna maring nisa fi ghusli ibnatihi ing dalem ngadusi putrine Nabi rupane Zainab radhiyallahu anha. Ini diceritakan dari Ummi Atiyah bahwasannya Rasulullah SAW bilang kepada yang mau memandikan putri beliau yaitu Sayyidah Zainab radhiyallahu anha. Jadi gini, ini perlu dipahami. Kalau yang meninggal perempuan berarti yang mandikan perempuan, keluarga perempuan. Kalau yang meninggal laki berarti dari keluarga laki.
Lek gini enggak, campur kabeh sak keluarga. Nah ini Rasulullah nih waktu meninggalnya putrinya, Rasul enggak ikut memandikan siapa? Urusan perempuan. Bilang sama Rasul nanti. Nah, itu perlu dipahami ini. Sebenarnya ada pengecualian di suami. Suami ada pengecualian. Cuma memang sunahnya perempuan. Lek perempuan ya perempuan, lek laki ya laki. Ora campur-campur. Kemudian yang sangat jelek di sini memandikan mayit itu ditonton orang. Ketika memandikan mayit, keluarganya harus tegas bilang ngalih, ya enggak ada urusan. Ora iki, arek cilik lho ndelok. Sini ya? Hah? Iya, jangan dibiarkan. Itu urusan privat si mayit. Mayit pun juga malu dilihat. Karena memang si mayit pun walaupun meninggal, dia juga lihat, rasakan. Apa dawuhnya Rasul? Ibda'na ngawitono sapa sira kabeh bi mayaminiha saking pira-pira arah tengene Zainab wa mawadi'il wudu'i lan pira-pira panggonane wudu minha saking Zainab muttafaqun alaih. Kalau memandikan gitu, mandikan itu yang kanan dulu, arah kanan kemudian kiri. Di belakang juga sama, arah kanan, arah kiri. Kemudian Rasul menambahkan untuk khusus mawadi'ul wudu harus juga didahulukan karena mulianya anggota wudu sebab semasa hidupnya dibasuh oleh air wudu. Kepala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan ta'ala ing dalem nalikane sandalan sapa ahadukum salah sijine sira kabeh fal yabda mongko becik ngawiti sapa ahad bil yumna kelawan tengen, sikil tengen. Wa idza naza'alan ing dalam nalikane nyopot sapa ahad falyabda mongko becik ngawiti sapa ahad bisimali kelawan sikil kiwa litakun supaya ana apa al-yumna sikil tengen iku awwalahuma kawitane sikil loro tun alu kang den sandali apa huma awaluhuma ya wa akhirahuma lan akhire sikil loro tunzau kang den copot apa rijlani akhiruhuma rijlani dan Rasulullah SAW kalau salah satu dari kalian mau pakai sandal awali dengan kanan kemudian kalau mau nyopot awali dengan kiri supaya kaki kanan itu adalah kaki yang pertama dipakai sandal dan kaki yang terakhir dicopot. Jadi kanan akhirnya kanan. Muttafaqun alaih. An Hafsah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW sedene Rasulullah SAW kana ana sapa Rasulullah SAW iku yaj'alu dadekaken sapa Rasul yaminahu ing tengene Rasul
li ta'amihi krana panganane Rasul, wa syarabihi lan ngombene Rasul, wa thiyabihi lan klambine Rasul, wa yaj'alu lan dadekaken sapa Rasul yasarahu ing kiwane Rasul, yasarahu ing kiwane Rasul lima maring perkara siwa dalika ing seliyane mengkono-mengkono, siwa dalika seliyane mengkono-mengkono al-madkur. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Dawuhnya Sayyidah Hafsah, bahwasanya Rasulullah SAW selalu menjadikan kanannya untuk makan, minum dan baju, memakai baju ya. Kemudian menjadikan yang kiri sebagai selain dari itu. Pertanyaannya, kan biasa kita makan kanan kiri. Ya apa ini? Hukumnya ya apa? Hah? Takdimul yumna. Berarti takhir gak apa-apa ya? Kan ya, takdim kanan, kemudian kiri. Enggak? Hah? Takdim, takhir. Hah? Iya. Saya kan ini sunnah ya. Berarti lawannya bisa makruh atau khilaful aula, paling mudah. Tapi kalau memang ada larangan tertentu khusus untuk makan pakai kiri, itu ya makruh. Sebenarnya kurang bagus. Artinya sudah memang nggak boleh sebenarnya kanan kiri itu. Sing biasa kita apa? Sego pecel. Sego pecel mesti kerupuk dek kiri, mesti ku wesan. Kan ini. Tapi ada aja yang pakai taruh, makan taruh. Tapi biasanya memang tangan kiri. Bakso ya. Bakso juga sama. Sebenarnya itu adatnya siapa sih sebenarnya awalnya? Ya adat selain kita sebenarnya. Indonesia itu sebenarnya adatnya kan pakai tangan juga ya. Dulu juga pakai tangan. Wong luar itu. Sempat saya baca itu gini, kenapa harus kanan? Kan pertanyaan kritis dia nih, ngomong sing, oh iya, lah itu pertanyaan yang selalu alasan. Sebenarnya pertanyaan yang selalu alasan itu ya boleh juga sebenarnya. Tapi ya tidak selalu ada alasan, tidak selalu. Tapi yang oleh ulama juga dicari-cari juga supaya bisa menjawab orang yang memang bertanya itu. Yo paling gampang yo mosok kate padha rek cewek mbek mangan iki. Minimal lah kate padha. Ya harus dibedakan. Juga karyawan juga klasifikasi juga ya. Mosok kepala sekolah ambek stafnya bayarannya bodoh. Ya, memang gitu. Ya mosok arek cilik anak
TK sama anak SD sangunya sama itu Mas. Ada klasifikasinya. Kenapa nggak ada yang menanyakan kenapa seragam SD abang putih? LRA abu-abu apa ya? Coklat. Kenapa? Kenapa harus MA putih abu-abu? Ada pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang enggak sebenarnya. Ya tadi itu wis kalau mau didekatkan dengan akal ya mosok rek ngising mbek anu ya dipodokno. Minimal lah ya. Akhirnya tapi ada pertanyaan yang lebih sulit lagi sebenarnya untuk dijawab. Kenapa kalau kiri identik jelek, kenapa kalau kanan identik bagus? Itu lebih sulit sebenarnya. Kenapa kiri kanan gampang lah itu. Tapi identiknya itu kiri jelek. Kenapa itu? Salahnya apa tangan kiri? Ya boleh nuntut. Aku salah apa sih yo? Kok selalu di di anak tirikan gitu loh. Itu pernah saya baca itu. Apa uang gini. Tapi ini harus tahu ya. Segala sesuatu di sebenarnya ini perlu tahu zaman. Jadi al aslu fil ibadah ta'abbudi. Al aslu ya fil ibadah atau itu ta'abbud. Artinya apa? Segala sesuatu di ibadah itu bukan sesuatu yang harus diakal, ta'abbudi. Pokok diperintah dilakoni. Itu penting itu. Ya tidak semua yang di agama itu harus dirasionalkan. Agar apa? Agar memang terjadi yang namanya penghambaan. Paham ya? Sampean ya, soalnya sampean jadi membantu. Tuane apa anu nih ngongkon. Sekarang mosok sampean kudu takok alasan sik baru sampean melakukan. Kenapa ya? Enggak. Itu makanya kita wa ma khalaqtul jinna insa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu loh. Liya'budun. Supaya memang terrealisasi, memang terjadi adanya penghambaan antara manusia dan Kholiknya, penciptanya. Ya harus semua makul. Sebenarnya seperti itu. Tapi kadang nang wong sing rodok meliti harus semua makul. Makanya ulama kadang-kadang mengada-adakan alasan. Walaupun sebenarnya kadang alasan ini memaksakan. Ya untuk merasionalkan itu. Aduh kesetuan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah SAW iku ala dawuh sapa Rasulullah SAW idza labistum ing dalem nalikane kelambenan sapa sira kabeh. Idza labistum ing dalem nalikane kelambenan sapa sira kabeh. Wa idza tawadda'tum lan ing dalem nalikane wudu sapa sira kabeh. Fabda'u mongko ngawitono sapa sira kabeh bi ayaminikum kelawan pira-pira tengene sira kabeh. Hadisun sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW iku ata nekani sapa Rasulullah SAW minan ing tanah Mina. Fa'ata nuli nekani sapa Rasulullah SAW al jumrata ing jumrah. Faromaha nuli balang sapa Rasulullah SAW ha ing jumrah. Thumma ata nuli nekani sapa Rasulullah SAW manzilahu ing panggon nginepe Rasul bimina
ing dalem tanah Mina. Wa naharolan nyembelih sapa Rasul. Nyembelih korban sapa Rasul. Tsumma qala nuli dawuh sapa Rasulullah SAW lil halaki maring tukang cukur. Khud ngalapo sapa sira wa asara lan aweh isawrah sapa Rasul ila janibihi maring arai Rasul al aimani kang tengen. Tsumma aisar nuli kang kiwa. Tsumma ja'ala nuli mulai sapa Rasul. Tsumma ja'ala nuli mulai sapa Rasul iku yuktihi maringi sapa Rasul hu ing rambut, maksudnya rambut ini ya. Hu ing rambut annasa imungso muttafaqun alaih. Diriwayatkan bahasanya Rasulullah SAW waktu haji, kemudian beliau bilang kepada tukang cukurnya, ambil ini dulu, bagian ini, kanan dulu, kemudian kiri. Setelah dipotong, Rasulullah SAW membagikan apa? Rambutnya Rasulullah SAW kepada sahabat. Supaya apa? Ngalap barokah. Karena Rasul merasa ini adalah haji terakhir saya. Nanti sampai nggak ketemu saya lagi. Mungkin tahun depan nggak ketemu saya lagi. Beneran nggak ketemu. Nah, sebagai kenang-kenangan Rasulullah SAW. Ada suatu cerita itu. Jambir, aku lihat cerita terus kok. Hah? Segera selesaikan habis. Cerita tak akan 2038. Oh, cerita titik. Waktu haji itu ada cerita menarik dari Sayyidina Khalid bin Walid. Semua dapat rambutnya Rasulullah SAW, yang nggak dapat beliau ketinggalan. Ada yang beliau nangis datang Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya minta rambut jenengan ya Rasulullah. Ada dimintakan ke tukang cukurnya, kasihkan Rasulullah SAW. Kemudian oleh beliau, rambut itu jadi jimatnya beliau. Rambut itu dijadikan jimat sama beliau, ditaruh di helm perangnya ditaruh di helm perangnya. Kata beliau, mulai detik itu beliau perang gak pernah kalah. Itu kan salah satu harapan beliau kenapa terus perang itu apa? Kepengen mati syahid. Kalau perang selalu di depan, selalu nerobos wong kafir, nerobos terus, kepengen mati, nerobos terus, tapi menang, gak tahu kalah itu. Sampai salah satu pasukannya tanya, ya Panglima, sampean ini kok menang tok itu apa? Resepnya apa? Akhirnya beliau buka itu helmnya. Dia perlihatkan, inilah ada rambutnya Rasulullah SAW di helm saya. Jadi sampai akhir hayat beliau itu gak dapat kemuliaan mati syahid. Gak dapat kemuliaan mati syahid. Beliau meninggal di tempat tidur beliau sambil nangis. Wow, kok saya matinya kayak gini? Teman-teman saya matinya enak semua mati saya. Padahal saya perang pengen mati syahid. Kok aku Panglima ini enggak oleh mati syahid. Saya meninggal, dilihat di badan beliau penuh dengan sabetan pedang, tusukan tombak. Itu badannya kecuali bagian belakang.
Berarti beliau nggak pernah yang namanya mundur perang, nggak pernah. Selalu berhadapan, nggak pernah namanya memungkuri musuh, nggak pernah, selalu. Di badannya penuh dengan luka, bekas luka itu. Ada sabetan, ada tombak, ada panah. Pokok isinya itu tok, tetap hidup. Ciri-ciri barokah Rasulullah. Panglima yang nggak pernah kalah semasa hidupnya. Wa fi riwayatin lain dalam siji riwayat, lamma roma ing dalam nalikane mbalang sapa Rasulullah SAW al-jumrata ing jumrah, wa nahara lan nyembelih sapa Rasul nusukahu ing korbane Rasul, wa halaqa lan nyukur sapa Rasul, nawala mongko ngalap sapa Rasul al-halaqa ing tukang cukur, sakohu ing bagiane Rasul al-aiman kang tengen, fahalakahu nuli nyukur sapa halak hu ing sakohu al-aiman, sakohu al-aiman. Tsumada'a nuli ngundang sapa Rasul Aba Thalhah al-Ansari radhiyallahu anhu ing Aba Thalhah al-Ansari radhiyallahu anhu, fa'atahu nuli maringi sapa Rasulullah SAW hu ing Aba Thalhah iyahu ing rambut, iyahu ing rambut. Tsumma nawalahu nuli ngalap sapa Rasul hu ing Aba Thalhah hu ing halak, hu ing halak. Tsumma nawalahu nuli ngalap sapa Rasul halaqa ing halak, asaqa al-aiman, asaqa ing bagian al-aiman kang kiwa. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah SAW, ihlak nyukur sapa sira, fahalakahu nuli nyukur sapa halak hu ing rambut, fa'atahu nuli maringi sapa Rasul hu ing rambut atol Aba Thalhah ing Aba Thalhah. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah SAW, iksimhu bagiya sapa sira hu ing rambut bainan nasi ing dalam antarane menungso. Ini termasuk dalilnya kita tabarruk bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabarruk. Kita wis, dan tabarruk juga tidak hanya pada athar Nabi, juga atharus sholihin. Itu ada semua asarnya sholihin, itu juga bisa diambil barokah. Sebagaimana Rasulullah SAW ngalap barokah dari sisa air wuduknya para sahabat. Rasulullah lek nginum iku sisa air wuduknya sahabat Rasulullah SAW. Minta juga saya ambilkan, saya pengen ngalap barokah nih para sahabat. Nah itu dalilnya. Tapi lek Wahabi ora kira terima iki. Oh saya cerita sedikit rambutnya Rasulullah. Sampai sekarang ada yang di Suriah. Rambutnya Rasul. Punya satu kelebihan Rasulullah SAW itu ya. Rambutnya. Rambut Rasul itu yang ada di museum itu sampai sekarang terus memanjang. Rambutnya Rasul sampai sekarang terus memanjang. Jadi pian sampai sekarang segini terus memanjang rambutnya Rasulullah SAW. Sekarang kemudian kalau ada dzikir, ini yang bilang yang yang jaga museum. Kalau ada dzikir ya, rambut itu bergerak seakan-akan ikut dzikir. Kalau dibawa keluar lagi, kalau dibawa keluar akan ada awan yang menyertainya. Itu cerita dari juru kuncinya.
Saya ingat itu, saya cerita. Ini bener apa enggak? Dulu itu di Yaman ada kabar yang heboh, viral lah kalau sekarang. Ada anak Indonesia di Yaman itu ada juga kila juga rambutnya Rasulullah SAW. Cuma ada kalau nggak salah 2 helai apa? 3 helai kalau nggak salah. Jadi ono wong Indonesia, ini mbuh bener enggak, pokok viral iki, cerita ini viral. Jadi orang Indonesia kepengin ndelok rambutnya Rasulullah SAW. Saking senengnya, saking bahagianya, dicekel, dilek siji. Kalah barokah. Mbok bener mbok gak ngerti aku. Viral ini dulu. Mosok. Iya, perang Indonesia, perang viral insyaallah. Wallahu a'lam. Fatihah. Sampai sekarang juga bajunya Rasul masih ada ya, bajunya, pedangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.